Paulus pertama kali saudaraku yang kekasih mengatakan ayat ini kepada anaknya saudara Timotius, dikatakan apa? Ketahuilah. Karena salah satu poin daripada 2 Timotius 3 ayat 1-5 ini apa saudara? Sok tahu. Isu daripada akhir zaman ini yang paling dahsyat, yang paling mengerikan buat miris, orang yang pemfitnah, hamba uang, cinta diri sendiri, membual, sampai suka mengkhianat. Alkitab ini berkata isunya bukan royal purba, mereka ternyata masih ibadah. Makanya dikatakan begini, secara physically, secara lahiriah, mereka masih menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka masih memungkiri kekuatannya. Jangan-jangan saudara karena sibuknya kita di spektrum ini Bapak Ibu, kita sibuk sok tahu, kita sibuk memfitnah, kita sibuk saudara mengkhianat, kita sibuk tidak berterima kasih. Halo, tiba-tiba Tuhan datang dan kita cengok. Makanya lihat pasal 24-nya saudara yang kasih, coba saudara nanti baca di rumah. Ada yang satu diangkat, yang satu tinggal di ladang, betul nggak? Nah saudara, kita nggak tahu kapan datangnya. Alkitab berkata apa saudara yang kasih? Halo, malaikat pun tidak tahu. Anak pun tidak tahu. Yang tahu cuma Bapa. Orang-orang yang seperti ini ternyata dikatakan begini. Akan muncul kebodohan mereka. Dan mereka semakin tidak maju. Iblis bilang ini, beribadah nggak apa-apa. Tapi kalau yang ini, keadaan akhir zaman ini, lu pura-pura nggak tahu ya bro. Masih ibadah. Betul nggak? Masih nyanyi orangnya. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau mengasihimu. Amin saudara. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Hatinya hancur Pak. Masih beribadah secara fisikly, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan. Warning sama kita. Gereja bisa bertindak bodoh. Gereja ternyata juga bisa lalai Bapak Ibu yang kekasih. Moros. Moros tahu nggak artinya apa? Tolol. Saya pernah melakukan kebodohan. Tapi waktu disentuh Tuhan, saya lihat saudara yang kekasih kesempatan. Saudara, saya bangun kesiapan saya, yaitu readiness. Berjaga-jaga untuk semakin bijaksana, bukan semakin bodoh. Karena Galatia 4:8-9 berkata, apakah kamu lebih baik setelah mengenal Allah daripada sebelum mengenal Allah? Apakah kamu kembali kepada roh-roh yang lemah dan miskin? Ternyata begini, tetapi hanya yang 5 orang di antara mereka cukup bijaksana, sehingga mereka bukan saja mengisi pelita, melainkan juga membawa persediaan minyak. Sedangkan 5 yang lainnya, bukan saja mereka bodoh, tapi mereka tolol dan mereka saudara lalai. Apa yang mau kita lakukan saudara? Berjaga-jaga. Karena apa saudaraku yang kekasih? Karena pesan utamanya 5 gadis bodoh, 5 gadis pintar ini saudara. Susfinat adalah lambang orang-orang percaya. Hikmat kebijaksanaan itu harus diminta kepada Tuhan. Dan banyak tempat untuk mengimplementasikan bahwa kita adalah umat-umat pilihan yang bijaksana. Yang setuju katakan amin. Salah satunya apa? Sekolah dan bekerja dan berumah tangga. Dan tempat yang lain kita harus bijaksana. Bapak Ibu maafkan saya. Bodoh adalah hasil daripada tidak peduli dan kita menjadi lalai atas segala sesuatunya. Saudara, saya siapkan diri saya lihat opportunity. Saya sediakan saudaraku yang kekasih minyak saya. Untuk apa saudaraku yang kasih saya lebih bijaksana lagi? Dia mau kita semakin maju. Bukan sekedar secara lahiriah kita beribadah, tapi memungkiri kekuatannya. Akan Yeremia 29 ayat 11. Apa dikatakan? Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang membawa kita kepada siapa? Masa depan yang penuh dengan harapan. Makanya kita harus peduli dengan ini. Katakan peduli. Bodoh adalah hasil daripada tidak peduli dan kita menjadi lalai atas segala sesuatunya. Cara physically masih beribadah, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya.